Jazakumullah. Hadis pertama dalam Umdatul Ahkam dalam kitab Siyam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqaddamu ramadhana bisawmi yawmin aw yawmain illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu. Larangan mendahului Ramadan, puasa sehari dua hari menjelang Ramadan ya, dengan niat ikhtiyat atau semisalnya, kecuali seorang yang melakukan puasa sunnah yang biasa dia lakukan, atau puasa nazar, atau puasa qadha. Hadis yang kedua, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, idza ra'aitumuhu fa'aftiru wa idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum faqdurulah, ini fa'akmilul adad fa'akmilu iddat Sya'ban 30. Terkait dengan masalah hukum asal atau hukum masuknya Ramadan dengan ru'yah atau dengan ikmal Sya'ban 30 hari. Hadis yang ketiga yang tadi kita bahas, yang tadi malam kita bahas, adalah hadis Anas bin Malik ya, tentang sunnahnya sahur, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kalau sahur makanannya, kalau suhur amalannya. Qul billahi rahimana rahimakumullah. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah memberikan nasihat kepada kita. Kata beliau, yang bagi li talibil ilmi an yahfadha hadithan fi kulli babin min abwabil adab. Iya, sebagian seorang talibul ilmi menghafal hadis di setiap bab-bab ilmu yang dia pelajari. Yang Umdatul Ahkam ini kita punya hadisnya pendek-pendek dihafal. Ya, siang kita baca ayat-ayat siam. Ya, ke malamnya kita baca hadis-hadisnya terkait dengan masalah saum. Ya, min bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Itu satu manhaj Ahlus Sunnah. Ya, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Qala rahimahullahu ta'ala, al-ma'na ijmali terkait dengan hadis ini, ya'murun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitasahhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita makan sahur. Alladzi huwal aklu wasyurbu waqta sahar, yaitu makan dan minum di waktu sahur. Isti'dadan lisyam, iya, sebagai persiapan untuk puasa. Disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala di Fathul Bari, yahsulu as-sahur bi aqalli ma yatanawaluhu al-mar'u min ma'kulin wa mashrub. Kata Al-Hafidz rahimahullahu taala, terwujud makan sahur itu dengan apa yang dimakan oleh seseorang walaupun sedikit. Ya, berupa makanan atau minuman sekecil apapun, sedikit walaupun sedikit, ya, selama dia lakukan di waktu sahur, maka sudah terwujud sahur. Sahur itu terwujud, teranggap seorang makan sahur dengan makan atau minum walaupun sedikit. Tentunya yang paling afdalnya adalah tamar. Dalam satu hadis dikutip Syalbani rahimahullahu taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah tamar.
Ya, walaupun memakan makanan yang lain, kalau memang tidak kuat hanya tamar, salah makan nasi, makan yang lain, ya makan tamar, korma. Karena nikmat sahur dari mukmin, sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah at-tamru. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, ya'murun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitasahhur, Nabi memerintah untuk sahur, alladzi huwal aklu wasyurbu waqta sahar. Tadi kita sebutkan kata Al-Hafidz rahimahullah, walaupun sedikit apapun, walaupun hanya seteguk air, iya, secuil makanan, kalau dia niatkan sahur maka terwujud keutamaan makan sahur. Isti'dadan lis-shiyam, iya, sebagai dalam rangka persiapan untuk berpuasa. Qala wa yadhkurul hikmatal ilahiyyata fi. Kemudian Rasulullah SAW menyebut hikmah ilahiyah yang ada pada at-tasahhur, dalam memakan makanan sahur. Apa hikmahnya? Wahiya hululul barakah, yaitu akan adanya barakah. Yang sudah kita baca tadi malam, iya, beberapa macam barakah yang ada dari ucapan Al-Hafidz rahimahullahu taala, Fathul Bari. Qala wal barakatu tashmulu manafi'ad dunya wal akhirah. Dan barakah itu mencakup manfaat-manfaat duniawi dan ukhrawi. Ya, ukhrawi tentunya adalah al-ajr, pahala dengan semakan sahur. Kalau dunia banyak yang sudah kita baca kemarin, yang menguatkan dia untuk puasa dan seterusnya. Akan kita beliau sebutkan sebagiannya. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa min barakatis sahur, yang terbarakah makan sahur, ma yasulu bihi minal i'anah ala ta'atillah fin nahar. Dengannya dia akan terbantu, dengan makan sahur dia terbantu untuk taat kepada Allah di siang hari. Kenapa? Fa innal ja'i'a wa dhami'a, karena seorang yang lapar, jangan itu kelaparan, kekurangan makan. Kalau dhami, kehausan, kurang minum. Kalau seorang yang lapar dan kehausan, yaksal anil ibadah, itu akan malas dari ibadah. Ya, ketika dia sempat makan sahur, apalagi di akhir malam dia lakukan menjelang subuh, maka di pagi hari, di siang hari dalam keadaan masih kuat, sehingga terbantu untuk taat kepada Allah di siang harinya. Qala kata beliau rahimahullah, wa min barakatis sahur, di antara barakah makan sahur, anna as-sha'ima idza tasahhara la yamallu i'adatas siyam. Kalau seorang yang berpuasa makan sahur, maka dia tidak akan bosan untuk mengulang kembali puasa. Iya, karena tidak merasa capek, tidak merasa berat. Iya, dengan terbantu sahur, dia tidak akan bosan untuk puasa. Khilafan, berbeda lima lam yatasahhar, berbeda yang orang yang tidak sahur. Fa innahu yajidu harajan wa masyaqqah. Iya, dia akan mendapatkan kesulitan, merasa berat. Yasqulani alil audah ilai, sehingga keduanya akan memperberat dia untuk kembali mengulang puasa. Ya, dia menganggap, dia merasa puasa itu satu hal yang sangat memberatkan, padahal sebabnya karena dia tidak makan sahur. Qala wa min barakatis sahur, di antara barakah sahur adalah as-sawabul hasil, adalah pahala yang dia raih. Min mutaba'ati Rasul, dengan sebab dia ittiba kepada Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, Rasulullah memerintahkan tasahharu, dia lakukan, dia ikuti. Rasulullah SAW makan sahur, dia contoh. Iya, karena sahur itu disyaratkan dengan ucapan dan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa min barakatihi ayatan, dan juga di antara barakahnya juga adalah annal musahhir yaqumu fi akhir lail. Seorang yang sahur itu akan bangun di akhir malam. Wa yadhkurullaha ta'ala wa yastaghfiruh,
Iya, dia berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah di akhir malam. Tsumma yusalli salatal fajr jama'atan, dan dia bisa salat subuh dengan berjamaah. Ia memanfaatkan waktu akhir malam berdoa. Di waktu-waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang berdoa. Ia kemudian bisa salat subuh berjamaah. Bi khilafi man lam yatasahhar. Beda dengan orang yang tidak makan sahur atau yang sahur tetapi yukhalifu sunnah. Dia lakukan tengah malam atau di awal malam, di tengah malam sehingga di akhir malam tidak bisa bangun. Kalau hadza musyahad, ini musyahad, disaksikan. Fa inna adadal musallin fi salati subhi mal jamaah fi Ramadan, jumlah orang-orang yang salat subuh berjamaah di bulan Ramadan akthar min ghairi, ya lebih banyak daripada bulan lainnya, min ajis sahur, karena sebab makan sahur. Ini terlihat nanti di masjid-masjid kaum muslimin yang biasa tidak salat subuh, mereka salat subuh berjamaah. Qala wa min barakatis sahur annahu ibadah, dan di antara barakah makan sahur, iya, dengan dia makan sahur dia melakukan ibadah. Idza nawa bil isti'anah ala ta'atillah ta'ala, apabila dia niat membantu dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal mutaba'ah Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia akan mendapatkan nilai ibadah. Walillahi fi syar'ihi hikamun wa asrar, tentunya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah-hikmah dan rahasia dalam syariat yang ditetapkannya. Ada yang kita tahu, ada yang tidak tahu, tapi kita yakini semuanya ada hikmah dan rahasianya. Ini alhamdulillah rahimakumullah terkait yang barakah sahur, dan sebagian sudah kita nukil tadi malam dari ucapan Al-Hafidz rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Wa barakallahu fiikum.